Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zaskia Viviola Arini dengan NIM 182121317 dari program studi Ekonomi Syariah STAN Bekalis. Di sini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Al-Ma'arif M. Hum. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi kita yang pertama, yaitu penelitian eksperimen. Nah, apa sih itu penelitian eksperimen? Penelitian eksperimen adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk mencari pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu fenomena. Dalam proses penelitian eksperimen, pihak peneliti akan melakukan observasi terhadap dua kelompok, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat akan menerima akibat atas perubahan secara sistematis dalam variabel bebas. Tujuan utama dari penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari perlakuan tertentu terhadap gejala suatu fenomena. Mempelajari pengaruh dari perubahan faktor atas situasi yang telah dikontrol, dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari pemberian suatu perilaku dengan sengaja oleh peneliti. Nah, di dalam penelitian eksperimen ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama variabel manipulasi. Penelitian eksperimen memerlukan manipulasi data terlebih dahulu, namun harus tetap secara terencana, seperti suatu variabel bebas dimanipulatif dan semua variabel lainnya, kecuali variabel bebas tetap dipertahankan. Yang kedua yaitu variabel kontrol. Peneliti harus melakukan kontrol agar dapat memindahkan pengaruh variabel lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi variabel yang diamati. Yang ketiga yaitu observasi langsung. Peneliti bisa melakukan observasi langsung dengan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi serta menimbulkan perbedaan hasil. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih jenis-jenis dalam penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu ada pre-eksperimen. Jenis ini merupakan desain eksperimen yang tidak memiliki kontrol ketat. Variabel luar yang mempengaruhi variabel dependen tidak diberi perhatian atau tidak dikendalikan. Yang kedua yaitu eksperimen yang benar atau true experiment. Jenis ini memiliki kontrol yang ketat, di mana variabel luar yang mempengaruhi variabel dependen dikembalikan dan diberi perhatian. Yang ketiga yaitu quasi eksperimen. Jenis ini tidak sama dengan eksperimen yang benar, tetapi tidak juga sama dengan desain pre-eksperimen. Perbedaan antara keduanya adalah penugasan kelompok kontrol. Dalam penelitian ini, variabel independen dimanipulasi, tetapi peserta dari suatu kelompok tidak ditentukan secara acak. Pembahasan yang kedua yaitu penelitian studi kasus. Nah, apa sih penelitian studi kasus? Jadi teman-teman, penelitian studi kasus itu adalah proses pencarian pengetahuan untuk menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Metode ini digunakan untuk menginvestigasi lebih lanjut penyebab dari aspek sosial tertentu dan dapat digunakan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan utama dari penelitian studi kasus adalah untuk menggali informasi yang bisa dipelajari dari sebuah kasus yang unik. Nah, jadi teman-teman, di dalam penelitian studi kasus itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama studi kasus kasual atau explanatory. Nah, di jenis ini berfokus pada menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala variabel, seperti korelasi, pola, arah, sifat, bentuk, atau kekuatan hubungannya. Yang kedua yaitu studi kasus deskriptif. Dilakukan untuk meneliti status kelompok, manusia, objek, suatu kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Yang ketiga yaitu studi kasus eksploratif. Digunakan untuk menggali informasi yang dapat dipelajari dari suatu kasus, seperti individu, kelompok, organisasi, ataupun lembaga.
Nah, jenis penelitian yang ketiga ada penelitian etnografi. Penelitian etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan observasi dan pengamatan langsung terhadap suatu kelompok, budaya, atau komunitas untuk memahami cara orang untuk berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena teramati kehidupan sehari-hari. Etnografi memungkinkan peneliti untuk melihat dunia dari perspektif subjektif individu yang terlibat dalam penelitian mereka. Nah, jadi teman-teman, di dalam penelitian etnografi itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada etnografi realis. Penelitian ini menggambarkan situasi budaya secara objektif. Laporan yang ditulis sesuai dengan apa yang diamati dan didengar dari informan, tanpa dipengaruhi oleh pribadi penilaian subjektif ataupun tujuan politik. Peneliti dalam menulis penelitian. Peneliti menggunakan sudut pandang orang ketiga yang menyajikan fakta sosial. Yang kedua yaitu etnografi kritis. Bentuk etnografi ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Dalam bentuk ini, peneliti bersikap tidak netral dan ikut memposisikan diri dalam penulisan laporan. Tujuannya adalah untuk mendorong adanya perubahan agar tidak ada lagi kelompok yang terpinggirkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian fenomenologi. Nah, penelitian fenomenologi ini adalah studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Dalam konteks penelitian, fenomenologi digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup individu, mengidentifikasi suatu fenomena yang dirasakan oleh individu dalam suatu situasi. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang penelitian fenomenologi. Nah, penelitian fenomenologi adalah studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Dalam konteks penelitian, fenomenologi digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup individu, mengidentifikasi suatu fenomena yang dirasakan oleh individu dalam suatu situasi, dan memahami kesamaan dalam perilaku sekelompok orang. Dengan pendekatan fenomenologi, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana individu merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena yang mereka alami. Studi kasus tunggal atau kumpulan sampel sering digunakan dalam penelitian ini untuk memahami dampak fenomena pada individu serta mengidentifikasi kesamaan dalam perilaku sekelompok orang. Di dalam penelitian fenomenologi, bertujuan untuk menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini. Metode ini didasari oleh pengalaman subjektif individu dan memungkinkan untuk mengungkapkan konsep-konsep yang seharusnya ada dalam diri individu seperti religiusitas dalam konteks tertentu. Metode penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti pada kesadaran pengalaman manusia dengan fokus pada makna. Pendekatan ini tidak hanya digunakan dalam filsafat, tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Peneliti dalam studi ini melakukan wawancara mendalam, observasi, dan diskusi bersama subjek penelitiannya untuk memahami secara detail pengalaman subjek terhadap fenomena yang diteliti. Yang terakhir yaitu penelitian grounded theory. Nah, penelitian grounded theory ini adalah metodologi penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur untuk mengembangkan teori dari data. Pendekatan ini pertama kali disusun oleh dua orang sosiolog, yaitu Barney Glaser dan Anselm Strauss pada tahun 1967. Grounded theory menggunakan prosedur sistematis untuk mengembangkan teori secara induktif, yang memungkinkan peneliti untuk membentuk konstruk dan membangun teori dari data yang dikumpulkan. Proses penelitian grounded theory melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis data, dan pembentukan teori. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara yang tidak terstruktur, di mana
Pertanyaan tidak terstruktur merupakan interaksi antara pewawancara dengan responden. Analisis data dilakukan dengan cara teorisasi data, yang merupakan proses untuk mengembangkan konsep-konsep dan kategori-kategori dari data yang dikumpulkan. Pada tahap pembentukan teori, peneliti menggabungkan data yang telah dianalisis untuk membentuk teori yang menggambarkan subjek yang diteliti dengan memperkuat dengan teori-teori yang sudah ada. Grandoteori tidak bertujuan untuk mengidentifikasi dan membuktikan hipotesis, melainkan untuk mengembangkan teori yang ada berdasarkan data. Grandoteori memiliki dua versi utama, yaitu Straussian dan Glaserian. Straussian lebih populer di dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan komunikasi dan manajemen, sementara Glaserian lebih fokus pada pendekatan fenomenologi. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah jenis-jenis penelitian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.